Halo guys, hari ini kembali lagi di saya Ilmi Zulfikar. Hari ini gua bakal membahas soal prinsip-prinsip yang diterapkan oleh orang Jepang. Tahu nggak sih mengapa orang Jepang rajin banget nih atau disiplin akan waktu yang ia miliki. So kali ini gue bakal ngajarin kalian prinsip apa saja sih yang dipakai sama orang Jepang. Yuk kita simak video ini sampai habis. Terakhir yang sangat-sangat penting. Yang pertama yaitu teknik Kaizen. Nah, konsep ini berarti perbaikan berkelanjutan atau perbaikan kecil-kecilan. Orang Jepang percaya bahwa perubahan kecil yang konsisten dapat membawa kebaikan besar dari waktu ke waktu. Menerapkan prinsip yang bernama Kaizen di dalam hidup mereka dapat membantu mencapai tujuan dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Jadi, teknik Kaizen ini sangat berperan penting untuk melakukan step kecil yang intinya mulai aja dulu, hasilnya nanti aja dipikirkan. Gitu guys. Sekarang kita masuk ke kedua, tahap Ikigai. Ikigai merujuk pada alasan hidup atau tujuan hidup. Kalian punya nggak Ikigai yang kalian terapkan? Nggak punya kan? Nah, kalau kalian nggak punya, wajibnya kalian perlu memiliki prinsip Ikigai. Ikigai ini menemukan makna dan tujuan dalam hidup serta menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Dan ini bisa prinsip yang sangat dihargai dalam budaya Jepang, prinsip Kansa. Kansa ini yaitu bersyukur atau menghargai. Orang Jepang mengajarkan pentingnya menghargai apa yang dimiliki dan bersyukur atas setiap pengalaman yang ada. Mengenali hal-hal yang positif di dalam kehidupan ataupun dapat meningkatkan kesejahteraan emosional. Jadi, prinsip Kanza ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan menghargai apa yang datang di hidup kita. Tahap 4 yaitu Mono no Aware. Prinsip ini merujuk pada rasa keindahan dan kesedihan yang dapat kita rasakan dari ketidakkekalan dan sifat sementara segala sesuatu. Kalian pernah gak sih teman-teman mempunyai baju branded yang kalian pengen banget tapi harganya mahal banget, tapi kalau kalian pengen beli ya kalian beli gitu, tapi setelah itu kalian merasakan wah ini kok biasa-biasa aja ya. Nah ternyata teman-teman, dari prinsip ini kita diajarkan untuk tidak nafsu membeli apa yang kita inginkan teman-teman, karena itu hanya kenikmatan sementara. Ini karena barang ini berharga untuk kita, tapi kalau kita membeli ini hanya untuk gengsi, hanya untuk memamerkan, mungkin kita jauh sih dari prinsip yang bernama Mono no Aware. Jadi buat kalian, yuk diubah dan ikutin prinsip ini. Oke, kita masuk di prinsip Gaman. Nah, Gaman ini yaitu menahan diri atau bertahan. Nah, orang Jepang sering mendorong untuk tetap tabah dan tegar di tengah-tengah kesulitan. Kalian pernah gak sih teman-teman mempunyai sifat yang lemah banget, mengeluh banget, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit capek. Nah, jadi orang Jepang sudah mengajarkan prinsip ini sejak lama loh, yaitu Gaman, menahan diri dan bertahan. Walaupun orang Jepang memiliki banyak tantangan, dia tetap melawan tantangan itu. Walaupun banyak sekali orang Jepang depresi atas kelelahannya, tetapi dia tetap melanjutkannya teman-teman. Jadi itulah pentingnya mengapa kita perlu menahan diri ataupun bertahan dengan segala rintangan yang ada. So, jangan lupa ya untuk tetap tenang dan mengatasi rintangan dengan sabar dan ikhlas. Dan yang terakhir, kita masuk di Omotenasahi. Oke, jadi prinsip ini mengacu pada keramahan dan pelayanan yang tulus kepada orang lain.
menghargai hubungan yang interpersonal, dan memberikan perhatian khusus kepada orang lain. Dan ini juga dapat menciptakan hubungan yang kuat dan saling mendukung. Jadi buat kalian teman-teman, jangan menaruh egois di dalam suatu hubungan. Misalnya nih, kalian mempunyai teman, tapi teman kalian sifatnya buruk, kalian menjauhinya, kalian gak tahu kan alasannya mengapa dia melakukan seperti itu. Mungkin kita mempunyai kesalahan juga, lalu ya kita meninggalkannya dan tidak berteman lagi. Wah, kasihan banget kan. Perlunya kita ramah sama orang lain, dan pelayanan yang tulus tidak mengharapkan harapan kepada manusia. Jadi perlunya kita memahami diri kita sendiri dalam suatu hubungan. Lepaskan ego, lalu menciptakan hubungan yang kuat dan bisa saling mendukung satu sama lain. Jadi, untuk memahami dan mengadopsi prinsip-prinsip ini di dalam hidup dapat merubah pikiran kita menjadi lebih positif di dalam hidup. Tetapi, kita juga dapat memperkaya pengalaman dan memperluas pemahaman tentang nilai-nilai hidup. Meskipun prinsip-prinsip ini bersumber dari budaya Jepang, mereka dapat diterapkan secara universal dalam berbagai konteks di kehidupan kita. So, buat kalian ini sih. Jadi buat kalian tetap semangat ya untuk merubah diri kalian menjadi lebih baik. So, thank you for watching guys. Mungkin sampai sini dulu video saya kali ini. Jika ada kekurangan, mungkin saya harus minta maaf. Kalau ada kelebihan, mungkin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Thank you for watching guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.